persekutuan rahasia di balik kejatuhan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam, yang berdiri pada abad ke-16 di Jawa, adalah salah satu kerajaan paling berpengaruh di Nusantara. Di bawah pemerintahan raja-raja seperti Sultan Agung, Mataram mencapai puncak kejayaannya, menguasai sebagian besar Jawa dan menantang dominasi VOC, Verenigde Ostische Compagnie, di wilayah tersebut. Namun, pada akhir abad ke-18, Mataram Islam mulai mengalami kemunduran yang berujung pada keruntuhan. Banyak faktor yang menyebabkan kehancuran kerajaan ini, tetapi salah satu yang paling menarik adalah adanya dugaan persekutuan rahasia yang melibatkan kekuatan asing dan para bangsawan dalam istana. Salah satu faktor utama yang berkontribusi pada kejatuhan Mataram Islam adalah campur tangan VOC. Setelah kegagalan Sultan Agung menaklukkan Batavia pada tahun 1628 dan 1629, VOC terus berusaha mengurangi kekuatan Mataram melalui politik pecah belah. VOC melihat bahwa kelemahan internal Mataram dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisi mereka di Jawa. Pada masa-masa ini, muncul banyak konflik di dalam istana Mataram, terutama antara keluarga kerajaan dan para bangsawan yang bersaing untuk kekuasaan. Pada abad ke-18, situasi di Mataram semakin kacau. Kekuasaan raja semakin melemah, sementara para pangeran dan bangsawan mulai mencari dukungan dari VOC untuk memperkuat posisi mereka. Salah satu peristiwa paling mencolok adalah Perang Tahta III, 1746-1757, yang terjadi setelah wafatnya Amangkurat IV. Perang ini bukan sekadar perang antara pewaris tahta, tetapi juga melibatkan persekutuan rahasia antara para bangsawan Mataram dengan VOC yang diam-diam mendukung salah satu pihak untuk memperlemah kerajaan dari dalam. Pangeran Mangkubumi, salah satu pewaris tahta yang kemudian menjadi Sultan Hamengkubuwono I, bersekutu dengan VOC untuk melawan adiknya, Pangeran Pakubuwono II, yang didukung oleh kekuatan lain dalam istana. Persekutuan ini berlangsung secara diam-diam dan sangat memengaruhi jalannya peperangan. Meskipun Mangkubumi kemudian memisahkan diri dari Mataram dan mendirikan Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1755 melalui Perjanjian Giyanti, konflik ini mengakibatkan Mataram terpecah menjadi dua kerajaan, Yogyakarta dan Surakarta, yang keduanya berada di bawah pengaruh VOC. Selain persekutuan rahasia di antara bangsawan, VOC juga memainkan peran penting dalam manipulasi politik internal Mataram. Para pejabat VOC di Batavia secara sistematis memanfaatkan ketidakstabilan politik Mataram dengan menawarkan dukungan militer dan ekonomi kepada para bangsawan yang setuju untuk bekerja sama dengan mereka. VOC juga memberikan pinjaman kepada raja dan pangeran yang sedang bersaing untuk mendapatkan tahta, yang kemudian digunakan sebagai alat untuk mengendalikan keputusan politik di istana. Pada akhirnya, persekutuan rahasia ini mengakibatkan kehancuran Mataram Islam sebagai kekuatan besar. Pada tahun 1755, dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti, Mataram dibagi menjadi dua wilayah besar, Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, yang keduanya berada di bawah kendali VOC. Perjanjian Salatiga tahun 1757 kemudian memperparah perpecahan ini dengan menciptakan Mangkunegaran di Surakarta. Dengan perpecahan ini, Mataram tidak lagi menjadi kerajaan yang kuat dan mandiri. Kekuasaan raja menjadi sangat terbatas, dan mereka lebih banyak menjadi simbol daripada penguasa sejati. Persekutuan rahasia antara bangsawan dan VOC yang menginginkan kekuasaan pribadi mengorbankan stabilitas dan kemakmuran Mataram. Inilah salah satu faktor utama yang menjelaskan bagaimana Mataram Islam, yang dulu begitu kuat, akhirnya terpecah dan tunduk pada kekuasaan asing.